Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini Bapak Ibu semua? Luar biasa ya, puji Tuhan. Siapa yang bisa merasakan hari ini lawatan Tuhan, amin? Ya, kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan dia mau memberkati kita semua, dia mau berbicara sama kita semua. Dan kita percaya ketika kita menerima setiap firman-Nya, maka kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita, amin? Ya, hari ini sebelum saya mulai, ini masih suasana tahun baru ya, boleh kali ya. Saya ucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Kita percaya hari ini di tema tahun ini tentang rebuild, dan 2 bulan ini kita akan belajar tentang rebuild the basic gitu ya. Kita mau bangun ulang kembali hal-hal yang basic tentang kekristenan, tentang iman kita, tentang kepercayaan kita, bagaimana kita harus membangun kembali hal-hal yang enggak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang enggak sejalan sama firman Tuhan, kita harus singkirkan, kita harus buang. Kita harus bangun kembali hal yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang harus kita bangun gitu ya di tahun 2024 ini. Dan kita awali tahun ini dengan rebuild the basic gitu ya. Nah, hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua kita mau belajar sama-sama gitu. Saya pun masih belajar, masih perlu banyak belajar gitu ya dari Bapak Ibu semua yang di tempat ini yang hadir. Saya yakin udah begitu banyak mungkin asam garam pengalaman hidup yang dialami. Tapi saya percaya firman Tuhan hari ini, karena saya waktu merenungkan saya menerima berkat yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu juga akan menerima berkat. Amin. Ya, hari ini saya mau kasih judul firman Tuhan saya, yaitu tentang suatu kehidupan yang tidak tergoyahkan. Suatu kehidupan yang tidak bisa tergoncangkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan kita tahu karena Bapak Ibu semua hidup kita ini, hidup kekristenan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, itu akan ada banyak sekali hal-hal yang akan mengguncang hidup kita, yang menghancurkan iman kita, yang merubuhkan, meluluhlantakkan setiap iman kita. Gitu ya, banyak sekali. Itu ya, bisa pergumulan, bisa permasalahan, bisa tantangan, bisa juga godaan yang dapat meruntuhkan setiap iman kita. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, gimana caranya supaya kehidupan saya ini tidak tergoncangkan ketika ada godaan datang, ketika ada pergumulan datang, ketika ada permasalahan datang, ketika ada tantangan datang. Kita masih tetap teguh sama Tuhan. Kita masih iman terus sama Tuhan, tidak tergoyahkan. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, saya mau mulai dengan ada di slide selanjutnya. Itu Bapak Ibu mungkin di tahun ini gitu ya, di awal tahun sudah diawali dengan ketika Jepang itu gempa gitu ya. Dan ini diawali dengan, saya lihat ini adalah menaranya salah satu tertinggi. Menara di Jepang itu namanya Skytree gitu ya. Dia menara tertinggi Jepang ini dia, Jepang itu udah terbiasa banget negara yang dengan sering terjadinya gempa gitu ya. Dan hampir semua bangunan di sana, entah rumah, toko, gedung-gedung bertingkat sampai menara ini pun sekalipun itu harus dibangun gimana caranya supaya tidak hancur pada saat gempa itu datang gitu ya. Dan pada saat itu, waktu itu yang kemarin tanggal 1 ya kalau nggak salah kejadiannya, itu teman saya itu lagi di kereta di Jepang gitu kan. Waduh, dia bilang itu listriknya mati, padam semua. Dan itu terjadi goncangan. Dan Bapak Ibu bayangkan, ini menara yang tinggi di Jepang gitu ya. Dia bangun. Udah begitu, saya rasa udah puluhan tahun sering terjadi gempa, tapi dia masih tetap berdiri bertahan. Dan ternyata Bapak Ibu tahu gak? Di sana itu, menara tertinggi di Jepang itu dibangun karena pondasinya itu dibangun benar-benar sistem pondasinya supaya anti gempa. Jadi ketika gempa datang itu dia nggak hancur. Gitu ya. Jadi yang perlu dibangun itu, yang perlu dicek itu adalah bagaimana pondasi bangunan itu. Seberapa kuat, seberapa dalamnya. Sehingga ketika ada hal yang datang ketika gempa jadi itu dia tidak hancur. Gitu ya. Sama halnya dengan hidup kita Bapak Ibu semua. Gitu ya. Kalau kita bayangkan gitu kan, ini pondasi hidup kita ini apa gitu ya. Seperti apa sistemnya dalam dasar hidup kita ini apa? Apa yang menjadi dasarnya? Kalau kita nggak membangun pondasi hidup kita dengan dasar yang benar,
Makanya ketika permasalahan yang mungkin ya gak seberapa, itu udah bisa mengurangi iman kita. Bahkan bisa, aduh udahlah, saya udah terlalu banyak bergumul permasalahan, ya udahlah saya mundur aja dari Tuhan. Itu hal-hal seperti itu gitu. Nah hari itu kalau misalnya kita sedang ada hari ini mengalami pergumulan, permasalahan, dan kita udah mulai tergoncang, kita perlu cek. Jangan-jangan pondasi yang kita taruh dalam hidup kekristenan kita itu ini gak sesuai dengan sistem yang Tuhan buat. Yang sistem yang Tuhan inginkan, yang menjadikan dasar dalam kehidupan kita semua. Gitu ya. Nah sekarang mari kita mau baca, Bapak Ibu boleh di slide selanjutnya dicek gitu kan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 sampai yang ke-12. Maaf ya Bapak Ibu, ini HP saya kalau nggak diinin kena sinar itu dia langsung redup gitu ya, jadi nggak kelihatan. Oke. Kita baca ya sama-sama Bapak Ibu di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Yang nggak kelihatan atau ini bisa lihat di slide di depan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, dan jerami. Jadi Paulus sudah pernah bilang Bapak Ibu semua, bahwa setiap kita itu harus membangun dasar kehidupan kita, yaitu di atas Yesus Kristus Sang Firman Tuhan. Yesus itu adalah firman. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Makanya kita harus meletakkan dasar hidup kita. Pondasi kehidupan kita itu alasnya, dasarnya adalah harus firman Tuhan. Kalau dasar hidup kita selain firman Tuhan, saya yakin dan percaya itu akan mudah tergoncangkan. Ya, nanti saya kasih contoh-contoh Bapak Ibu. Dan saya ada ilustrasi sedikit yang bisa merefleksikan, oh iya benar nih. Dasarnya harus firman Tuhan nih. Kalau dasarnya nggak firman Tuhan, runtuh semua. Gitu ya. Akan mudah tergoyahkan. Akan mudah kena godaan dikit, kena tantangan dikit, udah. Gampang sekali hancurnya. Gitu ya. Jadi Paulus sudah bilang sendiri. Dasar pondasi yang diletakkan itu adalah harus Yesus Sang Firman itu sendiri. Gitu ya. Nah hari ini pertanyaannya adalah, saya ini udah membangun dasar kehidupan kekristenan saya ini, udah Yesus belum ya? Atau udah firman Tuhan belum nih? Yang menjadi dasar firman saya, yang menjadi mendasar hidup saya. Nah hari ini kita mau cek bareng-bareng. Kita mau pastikan apakah dasar hidup saya, pondasi hidup saya adalah firman Tuhan. Kita mau cek hari ini. Gitu ya, kita mau cek sama-sama di slide selanjutnya. Saya ada bilang gini. Firman Allah adalah pondasi khusus yang mampu menahan tanda kutip gempa yang datang dalam hidup ini. Kita baca sama-sama sekali lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Firman Allah adalah pondasi khusus yang mampu menahan gempa yang datang dalam hidup ini. Hanya firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, kita mau cek nih hari ini. Apakah firman Tuhan itu udah jadi dasar hidup saya apa belum? Gitu ya. Nah mari kita cek sama-sama Bapak Ibu. Yaitu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Di slide selanjutnya ada, saya bacakan Bapak Ibu semua ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Nah, hari ini kita mau cek sama-sama Bapak Ibu. Apakah saya ini sudah membangun dasar kehidupan saya itu adalah dasarnya firman Tuhan. Ini adalah khotbah terakhir Yesus waktu dia setelah khotbah di bukit. Dari pasal 5 sampai pasal 7 itu Yesus khotbah. Berbahagialah, berbahagialah dan sebagainya. Jadi terang, jadi garam, hal berpuasa. Dia tutup semua khotbah dia di bukit dengan pesan ini. Dia menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia diibaratkan seperti orang yang sedang membangun rumah dan dasar pondasinya adalah sebuah batu, dia bilang. Tapi kalau orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia sama juga seperti orang yang membangun rumah yang dasarnya di atas pasir. Kita tahu, saya yakin Bapak Ibu, kita kan sedang membangun ya di Jelambari ini kan. Itu karena bangunannya lebih dari 2 lantai gitu ya, tinggi. Saya yakin itu pondasinya gak bakal main-main itu. Pondasinya ceker ayam biasa aja untuk rumah yang 1 lantai. Waduh, itu pasti berbeda. Karena mau bangun berapa lantai, pondasi yang dibangun itu harus seperti apa, harus kuat. Gitu. Dan Yesus mengibaratkan seperti ini. Setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Gitu ya. Ini bukan cuma perkataan Yesus pada saat khotbah di bukit. Dia bilang semua setiap apa yang diajarkan. Gitu ya. Itu seperti orang yang membangun dasar di atas batu. Ketika banjir, gempa, apapun yang datang, rumah itu tetap kokoh. Nah, kita mau lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah gini, kita mau cek nih. Yang pertama adalah kalau kita mau pastikan pondasi hidup kita itu adalah firman Tuhan, adalah setiap orang yang mendengar. Nah, di sini saya belajar coba menggali, mendengar tuh apa sih? Seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau yang dalam kurung itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. Mendengar itu adalah 1, 2, 3. Mengamati, merenungkan, mempelajari dengan seksama hingga percaya dan menerima pesan firman itu. Jadi setiap kita itu cuman bukan kalau baca firman Tuhan atau cuman mendengar firman itu cuman sekedar lalu. Tapi kita harus benar-benar meneliti, mengamati, merenungkan ini firman. Ada bacaan Abah. Belajar Bapak Ibu, setiap baca itu coba kita renungkan, kita amati. Ini pesan firmannya buat saya apa ya? Kenapa di situ sampai saya ditambahkan ada seksama hingga percaya dan menerima firman itu. Masalahnya adalah waktu perkataan Yesus dikatakan di ayat Matius itu tadi. Itu waktu saya baca bahasa aslinya dia bilang, itu setiap yang dengar memiliki opsi. Boleh melakukan, boleh percaya atau enggak percaya. Makanya Yesus bilang setiap orang yang mendengar dan melakukan perkataannya. Dia akan memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan. Jadi cuman bukan sekedar mendengar Bapak Ibu. Setelah membaca, mendengar dengan sungguh-sungguh. Ini kita firman ini kita terima atau kita tolak. Misal ada firmannya gini. Bertobatlah. Waduh gitu ya. Waduh kalau yang bertobat ini mah bukan saya. Saya udah bertobat. Yang sebelah sono no gitu kan. Atau yang sebelah sini nih itu yang perlu bertobat. Saya enggak. Kalau kita tolak hal itu, wah. Firman ini bukan buat saya. Atau misalnya setiap orang yang misalnya suami, kasihilah istrimu. Kalau kita ngapain kasih istri? Gak salah nih gitu. Waktu kita baca itu baca firman, kita udah dengar dengan sungguh, tapi kita enggak lah saya nggak mau. Ya udah. Waktu kita menolak firman itu, berarti kita sedang tidak membangun dasar kehidupan kita di atas fondasi yang kuat. Makanya nggak heran perselisihan, pertengkaran di antara suami istri bisa terjadi. Karena mungkin suaminya nggak mau.
Padahal firman-Nya udah bilang, kasih istrimu. Yang istri tunduk misalnya gitu. Bukan ditanduk atau bukan disalib katanya gitu bahasanya gitu ya. Waduh ini mah suami saya mah lelet gitu kan. Ngambil keputusannya lama, udah salib aja gitu kan duluanan gitu. Makanya sering terjadi. Muncullah perselisihan dan sebagainya. Karena kita nggak mau membangun dasar hidup kita, dasarnya firman Tuhan. Kita menolak firman itu. Kita nggak mau dengar itu. Kita nggak mau terima. Hari ini Bapak Ibu semua, kita perlu cek nih. Saya itu kalau dengar firman Tuhan, saya yakin loh firman Tuhan tuh nggak ada yang nggak benar. Firman Tuhan itu pasti semuanya benar. Masalahnya kita nih bisa terima atau tolak. Jadi pertanyaannya adalah, kita ini waktu firman Tuhan disampaikan, kita tolak nggak di pikiran kita? Kalau kita tolak, berarti kita sedang tidak membangun dasar kehidupan kita itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita terima. Entah itu teguran, entah itu nasihat, entah itu janji Tuhan. Apapun itu, kita harus terima. Karena Tuhan bilang waktu engkau mendengar perkataanku. Gitu ya. Dan sebenarnya ini satu paket, habis yang poin yang kedua, mendengar. Dan saya yakin Bapak Ibu semua, waktu Bapak Ibu lagi dalam pergumulan, permasalahan. Di saat situasi yang lagi dalam goncangan, waktu kita dengar firman Tuhan, itu biasanya firman Tuhan itu kata Roma, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Bukan pendengaran akan gosip, bukan pendengaran akan dunia ini yang lain. No. Iman kita bangkit, iman kita timbul di saat pergumulan permasalahan datang. Saat kita mendengarkan firman Tuhan. Lagi lemah. Lagi enggak semangat, lagi capek. Tiba-tiba kita dengar firman Tuhan. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan kita datang. Firman Tuhan itu waktu kita dengar terus akan membangkitkan iman kita. Bapak Ibu juga ingat gak yang wanita 12 tahun pendarahan? Dia bilang, saya dengar Yesus itu bisa melakukan mujizat. Waktu dia bilang dia tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang bisa melakukan mujizat. Dia terima dulu nih, Yesus itu adalah orang yang saya yakini, dia percaya juga bisa menyembuhkan saya. Artinya dia menerima itu setiap. Dia yakin bahwa Yesus itu bisa. Makanya habis itu kita lanjut ke yang kedua. Bukan cuma mendengar, tapi juga kita harus menjadi pelaku firman. Nah yang kedua itu adalah kita melakukan firman. Oh ya ini Bapak Ibu, apa yang kita yakini dan kita percayai, maka itu akan jadi milik kita. Kalau kita percaya Yesus, firman Tuhan adalah hal yang luar biasa, itu akan jadi milik kita. Tapi kalau saya nggak percaya, ya udah itu nggak bakal jadi milik kita. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang unik, yang luar biasa, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi. Kau berharga di mata Tuhan. Kalau kita percaya, that's akan jadi milik kita. Tapi kalau kita tolak, ya udah. Oh saya nggak percaya sama firman itu. Saya emang nggak berharga, nggak ada artinya. Ya udah Bapak Ibu, selesai. Ya, oke. Yang pertama adalah bagaimana kita memastikan pondasi hidup kita adalah firman Tuhan. Adalah apakah kita sudah mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengamati, merenungkan, menggali lebih dalam ini pesan firman Tuhannya buat apa ya? Jadi setiap baca Abah sekarang udah mulai Bapak Ibu. Ini kira-kira firmannya buat saya apa ya hari ini untuk saya lakukan? Jadi bukan cuma sekedar yang penting centang biru, centang hijau. Yang penting udah dilihat fasil itu udah hijau. Jangan Bapak Ibu. Harus dirubah hari ini. Sungguh-sungguh bacanya. Gitu ya, supaya kita bisa menaruh dasar kehidupan kita pada firman Tuhan. Oke? Yang terakhir, waduh tenang aja Bapak Ibu udah langsung terakhir, cepet kan? Wah, semua bersemangat, hari ini mau makan bakmi habis ini. Yang terakhir adalah kita harus melakukan
firman Tuhan. Saya katakan percuma kalau kita cuma baca, cuma mendengar firman Tuhan tapi nggak melakukannya. Makanya ini sebenarnya satu paket. Setiap orang yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia baru seperti orang yang diibaratkan membangun pondasi di atas batu. Gitu ya. Ini saya dalemin lagi kata ini. Kita baca ya sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Melakukan itu sama dengan melaksanakan, mempraktikan dengan sikap hati patuh secara terus-menerus hingga menjadi gaya. Bukan cuma sekedar melakukan, tapi sikap hatinya saya mau melakukan ini karena saya mau taat. Setelah saya baca-baca, saya cari gitu bahasa aslinya artinya apa, ternyata itu lebih dalam. Kita harus lakukan ini dengan sikap hati yang patuh. Dan bukan cuman hari ini doang saya lakukan. Pada saatnya saya habis dengar firman Tuhan Pak Agus hari ini. Saya lakukan hari ini, besok saya gak mau lakukan. No. Di sini secara tensis grammarnya dalam bahasa Yunani itu harus dilakukan terus menerus sampai menjadi gaya hidup. Jadi bukan cuma hari ini doang. Makanya baru itu akan menjadi dasar fondasi yang kuat bagi kehidupan kita. Gitu ya. Nah, sekarang ada satu konklusi ya dari firman Tuhan yang kita mau cek fondasi kita itu ya. Di slide selanjutnya saya bacakan gini Bapak Ibu. Mendengar firman Allah itu membangkitkan iman kita. Setuju ya Bapak Ibu ya. Mendengar firman Allah seperti Roma bilang, Roma 10:17, iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita mendengar, membaca, merenungkan, iman kita bangkit kembali. Tapi yang kedua Bapak Ibu, melakukan firman Allah adalah merealisasikan kuasa Allah dalam hidup kita. Wah. Jadi waktu Bapak Ibu melakukan firman, artinya Bapak Ibu sedang merealisasikan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita yang nyata ini. Sehingga bisa terjadi perubahan. Bisa terjadi hal-hal supranatural. Bisa terjadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Contoh ya, ini ada contoh-contoh nih. Di slide selanjutnya saya bilang, sekarang waktunya contoh-contoh gitu ya. Walaupun udah habil tapi perlu contoh-contoh. Gitu ya. Contoh-contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu. Di slide selanjutnya gini, sekarang contohnya Bapak Ibu kita konteksnya di pernikahan. Kalau kita pernikahan dasarnya bukan firman Tuhan. Kan ada perintah Tuhan kayak tadi saya bilang ya, kasihilah istrimu. Ya. Yang istri tunduklah sama suami. Kalau dasarnya kita firman Tuhan, waktu badai konflik datang, si istri misalnya ngoceh gitu ya. Suaminya harus dia mengasihi. Firman Tuhan bilang saya harus mengasihi, benar nggak? Haleluya. Dipeluk suami, aduh kamu hari ini udah lebih dari 2000 kata. Tolong ya kurangin gitu kan. Kalau kita lakukan istrinya jadi tenang gak? Tenang. Apalagi waktu dipeluknya sambil dikasih ini. Suami istri-istri tunduklah sama suami. Waktu istri tunduk sama suami, kita letakkan itu sebagai dasar ya istri-istri. Saya yakin dan percaya konflik di rumah tangga itu minim. Begitu mau salib istrinya bilang, oh ya firman Tuhan bilang saya harus tunduk. Istri-istri kalau misalnya ingat lagi kalau mau salib, firman Tuhan bilang saya harus tunduk. Gimana Pap, saya mau pergi ke sini atau gimana? Tanya. Ini gimana anak-anak? Kan harus tunduk. Walaupun dia lemot, tanya lagi. Ini kamu belum kasih keputusan ini. Kalau kamu 1 jam lagi gak kasih keputusan, saya salib kamu gitu. Coba kalau misalnya dia gak ngomong-ngomong, gak mau tunduk. Lama nih suami saya, udahlah saya ambil keputusan ini. Yang gak mau meletakkan dasar firman
di pernikahannya firman Tuhan. Maka terjadilah suaminya yang marah. Benar gak? Istri saya ini gak hormat ya sama saya. Gak menghargai saya dalam putusnya. Ribut gak? Ribut. Makanya harus letakkan firman Tuhan sebagai dasar. Itu konteks pernikahan. Sama. Kalau misalnya dalam pelayanan juga seperti itu. Dalam pekerjaan, kalau dasar fondasi kitanya bukan sesuai firman Tuhan, udah berantakan semuanya. Akan hancur ketika badai itu datang. Tergantung. Makanya tadi Paulusnya bilang, kamu meletakkan dasar di atas itunya apaan gitu kan. Seperti apa? Kita perlu lihat. Nah, hari ini saya ada kasih ilustrasi sedikit, boleh Pak? Saya punya kotak Pak. Ini kotak ajaib Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini saya Bapak Ibu mau coba kasih contoh. Setiap kita yang meletakkan dasar yang gak sesuai firman Tuhan itu pasti gampang rubuh. Gampang hancur. Gitu ya. Oke. Saya pinjam dari punya Yud, saya WA Oni tolong masih punya gabus ini enggak, saya bilang gitu kan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita meletakkan dasar kita, misalnya dasarnya uang, semua segala sesuatunya diukur sama uang. Layanan misalnya, wah ada duitnya nih, usah pelayanan gitu kan. Atau apa? Popularitas. Ini pelayanannya di mimbar atau di belakang mimbar, gitu kan? Ini kira-kira membuat saya populer atau enggak? Atau misalnya dasarnya bisnisnya hanya cuman untuk ego sendiri, hanya uang semuanya. Dia rela mengorbankan istri, anaknya semua sampai lupa waktu, bahkan bukan cuma Tuhan yang dilupakan, keluarganya aja udah dilupakan karena demi mencari uang. Sampai gak ada waktu buat keluarga, buat ini. Itu sama juga jadi dasar. Dasar kerja, dasar hidup, dasar bisnisnya misalnya uang. Kalau kita taruh gini, lalu kita taruh dasar atas bangunannya seperti ini. Ini kalau misalnya ada gempa gampang rubuh gak Bapak Ibu? Diginiin aja udah langsung goyang. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Waktu kita pondasinya bukan firman Tuhan, itu gampang banget dihancurkan. Gampang banget dirubuhkan. Gampang banget dikit-dikit bisa baper tuh karena bukan dasarnya firman Tuhan. Tapi coba kalau kita balik. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Ini yang harusnya ditaruh di tempat yang pertama. Di tempat sebagai dasar hidup kita. Makanya kita gak bakal gampang tergoyah. Kita gak bakal cari popularitas, kita gak bakal cari ego kita sendiri untuk harus menang. Tapi kita akan dasarkan pernikahan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Begitu tantangan, pergumulan, permasalahan datang, let's go back to the basic. Balik lagi ke laptop. Apa kata firman Tuhan? Waktu kita lihat apa kata firman Tuhan waktu dalam konflik dan kita lihat, oh ini firman Tuhan suruh saya lakukan ini. Dan waktu kita melakukan firman itu. Tadi saya bilang apa Bapak Ibu? Berarti kita sedang merealisasikan kuasa Tuhan. Makanya gak heran waktu kita melakukan firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Makanya waktu wanita yang 12 tahun pendarahan tadi, dia ada action. Baru terjadi mujizat. Coba kalau cuman, oh saya dengar Yesus itu pelaku mujizat. Saya udah tahu firman Tuhan A, B, C, D, semua saya udah tahu semuanya. Tapi diem aja. Tidak dilakukan. Makanya gak ngalamin kuasa Tuhan.
Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kuasa Tuhan terrealisasi di dalam kehidupan kita semua. Bukan cuma pada saat mendengar, tapi pada saat kita melakukan. Kalau selama ini Bapak Ibu kok suami saya nggak pernah berubah ya? Istri saya kok nggak pernah berubah ya? Anak-anak saya kok atau bisnis saya nggak ada perubahan. Coba cek. Ada firman Tuhan apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Misalnya kalau pengen suami berubah, oke. Firman Tuhan bilang apa tadi? Tunduk dan sebagainya. Coba belajar. Lakukan ketundukan itu. Suami juga. Coba belajar. Bagi anak-anak muda juga gimana ya? Cari pasangan atau cari jodoh yang benar tuh seperti apa? Firman Tuhan cari yang seiman. Jangan cari yang gak seiman. Udah itu kan udah jelas, sudah itu. Gak usah dibantah-bantah kok. Waduh ini kayaknya firman Tuhan ini salah nih. Karena ternyata yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantiknya bukan seiman. Bisa gak ini disobek aja gitu kan? Gak bisa. Kalau Bapak Ibu terobos itu, berarti Bapak Ibu siap menanggung konsekuensi. Gitu ya. Jadi taruh dasar kehidupan itu adalah firman. Ya, di slide terakhir yang penutup, saya ada sama-sama kita mau katakan, waduh ternyata gak kelihatan tulisannya ya. Kecil. Oke, ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketidaktahuan dan ketidakmauan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan tidak membatalkan firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu nggak tahu firman Tuhan tentang harus tunduk, harus mengasihi, harus misalnya menabur, banyak hal gitu kan. Bapak Ibu nggak tahu dan bahkan saya nggak mau melakukan firman Tuhan itu. Dan itu nggak pernah membatalkan firman Tuhan itu sendiri. Justru yang rugi adalah kita sendiri. Karena apa? Karena ada banyak setiap firman Tuhan itu mengandung janji. Waktu kita lakukan maka janji itu akan digenapi. Contoh, hormatilah ayah dan ibumu. Maka engkau akan berbahagia dan umur panjangmu di bumi. Ada mengandung janji enggak? Ada. Tapi ada step pertama yang harus kita lakukan yaitu hormati ayah dan banyak firman Tuhan yang mengandung janji. Ada lagi janji yang mengatakan kalau engkau pengen doamu tidak terhalang, kamu harus hidup rukun. Ada janji enggak? Ada. Doa kita supaya enggak terhalang, makanya kita misalnya suami, istri, satu keluarga, orang tua sama anak harus hidup rukun. Doa kita akan ada begitu banyak janji-janji firman Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan dulu. Baru janji itu terrealisasi. Makanya saya bilang. Ketidaktahuan atau ketidakmauan kita untuk mendengar dan melakukan firman itu gak pernah batal. Firman Tuhan itu gak pernah batal. Tapi hanya merugikan kita. Karena ada hal-hal yang mengandung janji. Saya kasih contoh yang terakhir. Karena ini agak isunya ini banyak gitu ya. Kayak misalnya mengenai perpuluhan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gak? Itu satu hal masalah bagian pondasi keuangan. Dalam kehidupan kita itu konsepnya harus benar. Itu sebenarnya perpuluhan itu adalah salah satu perintah firman Tuhan yang mengandung janjinya cukup keras Bapak Ibu. Sampai Tuhan bilang di Maliaki 3:10, bawalah persembahan ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan. Dia bilang apa? Ujilah aku. Tuhan sampai bilang ujilah aku. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Mencurahkan perlindungan, berkat kesehatan, berkat kekuatan dan sebagainya. Berkat bukan cuma materi doang. Tapi di situ ada janji yang Tuhan sampai bilang ujilah. Satu-satunya firman Tuhan yang sampai Tuhan bilang ujilah aku, Allah semesta alam. Itu hanya di bagian perpuluhan. Ya. Jadi nggak melakukan, bagi Tuhan nggak ada ruginya. Tapi saya kasih tahu, firman itu tidak akan membatalkan janji-janjinya kalaupun kita nggak lakukan. Firman itu akan tetap ada bagi setiap orang
yang mau melakukannya, dia akan menikmati janji-janji itu. Kalau enggak ya udah. Gitu ya. Itu satu isu yang maksudnya wah ada yang ini perlu beri atau enggak. Kalau saya prinsipnya lakukan saja karena di dalam situ ada janji. Bahkan Yesus itu sampai orang ahli Taurat, orang Farisi aja. Itu udah paling tahu, dia paling ngerti firman Tuhan. Dia bilang itu yang waktu berdoa sama pengucuk kayak dia bilang, Tuhan saya ini sudah berpuasa 2 kali seminggu. Saya sudah membayar berpuluhan. Dia bilang karena orang Farisi, orang ahli Taurat itu ya tahu bahwa itu ada mengandung janji di situ. Bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat. Tapi bukannya mancing ya Bapak Ibu. Wah, saya mancing lah berpuluhan. Jangan, sikap hatinya ingat ya. Melakukannya apa tadi dibilang? Melakukan dengan sikap hati yang patuh, yang taat, yang tulus dengan segenap hati. Bukan karena, firman Tuhan, perpuluhan itu mengandung janji. Ya udah saya mancing gitu kan. Tuhan bilang jelas, mendengar dan melakukan. Tapi kata melakukannya itu, lakukan dengan sikap hati yang patuh. Part ketika badai datang dalam hidup saya goyang. Tidak terlambat Bapak Ibu. Waktu sekarang Ibu, Bapak Ibu semua mungkin sedang menghadapi badai, tantangan, pergumulan. Let's go back to the basic. Cari ke dalam pondasi hidup kita. Oh ternyata, kenapa saya itu sering konflik dan segala macam. Karena ternyata dasar pondasi hidup saya adalah keegoisan saya. Perasaan saya, ego saya yang sepenuhnya. Berarti hari ini saya harus bongkar. Saya mau letakkan dasar pernikahan saya firman. Langsung minta maaf. Terjadi perubahan gak? Saya yakin terjadi perubahan. Waktu kita copot, ganti. Apa ya kata firman? Oh saya harus menabur, oh saya bisnisnya harus yang benar. Lakukan itu. Kemarin semuanya dasarnya uang, dinilainya uang semuanya. Segala macam cara saya halalkan. Baik itu melanggar gak melanggar saya sikat semua. Demi saya mendapatkan uang. Dan misalnya badainya datang, wah cari polisi lah apa dan sebagainya, kena tipu dan sebagainya. Let's go back to the basic. Apa kata firman Tuhan? Saya harus bekerja dengan benar dan sebagainya. Mari kita copot itu. Bongkar. Kita masukkan kembali firman Tuhan. Saya harus bekerja dengan segenap hati seperti itu Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Saya nggak bisa kasih banyak contoh. Tapi saya yakin dan percaya hari ini contoh-contoh tadi bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Bahwa kita harus mendengar dan melakukan firman. Itu adalah fondasi basic, fondasi awal yang hari ini kita perlu taruh di dalam kehidupan kita. Menjadi dasar yaitu firman Tuhan. Amin.